Sesudah malam fajar merata bersama Yesus, surga mulai. Habislah kerja, oh fajar mulia. Sesudah malam hari bermain. Sesudah malam pertemuan indah, tiada menangis, tiada kesal. Di negeri mulia tak lagi pisah. Sesudah malam hidup kekal. Shalom pemirsa yang diberkati Tuhan, bertemu kembali dalam seri Renungan Pagi. Sebelum kita memulai Renungan Pagi kita, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu. Saat ini kami akan memulai renungan pagi kami, kiranya Engkau membantu kami Tuhan, agar kami menyiapkan hati kami, dapat memahami pelajaran ini dengan baik, dan dapat menjadi penuntun bagi kehidupan kami sepanjang hari ini. Kami menyerahkan hati kami ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Pemirsa sekalian, renungan pagi kita pada hari Senin 31 Maret 2025 memiliki judul Minta, Percaya, dan Terima. Ayat hafalan kita, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Matius 7 ayat 7. Saya bertanggung jawab dalam pelayanan kesehatan masyarakat untuk gereja saya di Chino, California, dan untuk komunitas Portugis di sana. Kami memutuskan untuk membeli alat yang bisa mengukur kolesterol. Programnya sangat sukses. Semua orang sangat ingin untuk menerima hasil tes mereka. Suatu hari, seorang wanita tua yang ketakutan mendatangi saya. "Dokter," katanya, "kolesterol saya terlalu tinggi. Saya tidak tahu harus berbuat apa. Ini lebih dari 260 mg per desiliter dan saya berada dalam masalah besar." Saya mulai memberinya nasihat tentang pengaruh pola makan dan olahraga terhadap kolesterol. Dia menjelaskan bahwa dia tidak membutuhkan nasihat, hanya perlu tes lain untuk melihat apakah diet yang dia jalani berhasil. "Sudah berapa lama sejak Anda dites?" "2 minggu," jawabnya. Saya mengatakan kepadanya bahwa belum cukup waktu untuk kolesterolnya turun secara signifikan dan mencoba mempersiapkannya menghadapi kabar buruk. Dia sangat gugup dengan hasil tes yang mungkin ditunjukkan sehingga saya mencoba menenangkannya. Kemudian, saat saya menyiapkan alatnya, dia mulai berdoa. "Tolong, Tuhan," dia memohon, "bantu saya dengan tes ini. Tolong jadikan itu normal." Saya melakukan tusukan jari, memasukkan tetesan darah ke dalam alat pengukur, dan sementara saya menunggu hasilnya, saya mencoba memberinya dukungan. Saya berkata kepadanya bahwa dia harus mengubah pola hidupnya terlebih dahulu. Setelah beberapa waktu, dia akan melihat hasilnya pada saat tes darah. Lalu, alat itu menampilkan hasilnya, 165 mg per desiliter. Saya terkejut, tetapi dia tidak. Dia mengatakan kepada saya, "Dokter, Anda tidak percaya Tuhan akan melakukan keajaiban kepada saya, bukan? Apakah Anda tidak mempercayainya?" Saya terdiam. Saya memberinya ucapan selamat dan melanjutkan pekerjaan saya. Sejak saat itu, saya banyak memikirkan apa yang terjadi hari itu. Mengapa seringkali kita gagal untuk menyinggung tentang doa ketika kita memberikan nasihat,
pola hidup kepada seseorang yang menderita penyakit yang sebenarnya bisa dicegah. Doa harus benar-benar berada di urutan teratas dari daftar kita. Pertama, kita harus meminta keajaiban penyembuhan seperti dilakukan wanita ini. Dan kedua, keajaiban untuk memiliki kemauan yang cukup untuk menghidupkan pola hidup sehat yang telah berkata bahwa ketika kita meminta, maka akan benar-benar diberikan. Sudahkah Anda mengklaim janji Tuhan dalam Matius 7 ayat 7 hari ini? Hildemar dos Santos. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu. Saat ini kami telah selesai mendengarkan renungan pagi. Kiranya Engkau membantu kami Tuhan, agar kiranya renungan pagi ini menjadi pelajaran yang begitu baik bagi kami, dan kiranya pelajaran ini dapat mengubah hati kami menjadi hati yang mau berserah kepadamu saja Tuhan. Saat ini juga Tuhan, kami berdoa untuk kami semua, kami berdoa untuk teman-teman kami yang sedang sakit, Engkau pulihkan mereka dengan tangan-Mu. Engkau juga membantu teman-teman kami yang sedang dalam pergumulan, Engkau memberkati kami semua Tuhan, agar kiranya setiap masalah yang sedang kami lalui dapat berakhir, dapat kami lalui dengan baik hanya dengan tuntunan tangan-Mu. Kami menyerahkan hati kami dan sisa hari kami ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa, amin.